Sudah bisa kita mulai ya? Sudah kan? Oke, baik. Selamat pagi buat adik sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, untuk materinya silakan diunduh pada GC kita ya. Silakan diunduh pada GC, situ sudah ada saya buatkan. Nah, di sini komisarisnya siapa ya? Sebagai komisaris siapa sini? Wahid, Pak. Siapa, Dewi? Wahid, Pak. Oke, belum ada di sini ya? Ya, belum ada. Nah, oke. Jadi sambil menunggu yang lain. Ya. Tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini untuk materi kita hari ini di pertemuan ke-6. Jadi kalau bisa Anda lihat di sini, bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi untuk materi kita hari ini yaitu tentang deteksi dan koneksi error, ya. Itu yang akan kita bahas untuk kali ini. Jadi untuk materi ini bisa Anda unduh di GC kita ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini di dalam untuk komunikasi data ini di topik materinya, intinya yang harus kita pahami adalah di mana pada untuk kali ini dikatakan dengan ada yang namanya protokol komunikasi, ya. Nah, diibaratkan di sini sama halnya untuk protokol komunikasi itu dikatakan dengan OC ya, di mana OC itu kepanjangan dari Open System Interconnection. Nah, jadi sebelumnya itu kan di waktu Anda belajar di jaringan komputer, ya, itu Anda sudah diajari, kemudian dipandu dalam untuk mengkoneksikan suatu komputer kan, dengan menggunakan baik dia menggunakan dengan LAN ataupun menggunakan dengan sharing data, menggunakan IP atau IP address ya. Nah, jadi kalau di sini kita hanya memaparkan tentang sistem interkoneksinya. Nah, di sini bisa kita lihat dia dari gambar yang ada di sini,
Itu ada dua sistem ya. Ada dua sistem yang akan kita hubungkan dia komunikasi mediumnya, di mana masing-masing dari sistem itu ada aplikasinya, ada presentasinya, ada sisinya, ada transportnya, networknya, data link, dan fisikal. Nah, jadi masing-masing dari sistem ini ada untuk protokol komunikasi supaya data yang diberikan itu bisa diterima dari baik itu dari sistem A maupun dari sistem B. Ya. Nah, jadi masing-masing itu misalnya komputer A itu ya harus bisa menerima komunikasi dari komunikasi A. Contoh, kalau seandainya kita sharingkan suatu data, berarti data itu yang kita sharing harus terkoneksi dua-dua. Ya kan? Nah, tentunya itu sudah pernah disampaikan sama Anda waktu belajar yang namanya jaringan komputer. Ya, pendalamannya sebenarnya sudah di situ. Ya, ini hanya teorinya saja yang kita buka, prakteknya itu sudah pernah Anda lakukan langsung. Nah, di mana model dari OSI tersebut yang tadi ada layer model yang pertama, ya, di mana itu tiap-tiap layer itu melakukan fungsi yang diperlukan untuk komunikasi. Kemudian yang dia tiap-tiap layer yang mempercayakan itu pada layer berikutnya yang lebih rendah, ya, untuk melaksanakan fungsi yang lebih primitif. Nah, di mana tiap layer menyediakan jasa untuk layer berikutnya lebih tinggi. Ya, kemudian dalam perubahan di satu layer itu tidak memerlukan perubahan data yang lainnya. Kalau hanya satu, misalnya ini, ya, di sini dia bisa kita lihat untuk layer OSI yang disampaikan tadi, di mana dengan sesuai dengan teori yang disampaikan tadi, di situ ada aplikasi data ya dari setiap sistem yang akan kita buatkan di layar OSI-nya. Kemudian ada presentasinya, kemudian ada segmen pada transportnya. Berarti transport itu adalah dia penyalur dari suatu data tersebut, kemudian networknya itu jaringannya, kemudian data linknya ada fisikalnya. Ya, fisikal itu dikatakan dengan bit berarti datanya, ya. Fisikal yang dimaksud itu datanya, kalau data linknya berarti frame-nya, networknya itu paketnya, ya, transportnya itu segmennya. Itu kira-kira nanti di dalam layar OSI yang dipaparkan sebelumnya. Nah, di selanjutnya juga untuk dia yang namanya untuk deteksi dan error itu, ya, kita harus memahami dia dari segi kalau seandainya, ya, di sini ada dari tingkatan dari OSI layer tadi, ya, yang disebutkan ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang 7 ini tingkatannya itu misalnya kalau kita lihat dia sebuah gambar seperti ini, ya, ini pengirim, ya, ini penerima, ya kan? Resip itu kan penerima, ini pengirimnya. Jadi dari transmit data yang diberikan tadi itu dia tahapannya harus melalui dengan yang 7 tadi. Yang 7 itu mana? Ya, yang 7 yang dimaksud itu adalah aplikasi layarnya, presentasi layarnya, session layarnya, transportnya, networknya, data linknya, dan physical layarnya. Jadi kalau yang 7 ini, ya, yang 7 ini tidak dimiliki oleh resip atau penerima, maka data yang digunakan itu tidak akan pernah sampai kepada si penerima. Ya. Atau jika salah satu dari sini nantinya itu tidak ada di sini, ya, itu tidak bisa. Data itu akan masuk ke sini. Itu bentuk komunikasinya di dalam OSI 7 layer tersebut. Oke, nah ini bisa dipahami ya dari gambar yang saya sampaikan ini kan. Ya, jadi tahapannya itu supaya si penerima bisa menerima data yang kita kirimkan, yaitu ada 7 tingkatan layer yang harus dilalui dari pengiriman data tersebut. Dan di mana juga penerima itu juga harus memiliki sama dengan yang dari pengirim tadi. Ya. Cuman harus perlu diingat kalau seandainya ini pengirim, yang melakukan itu yang paling utama ini karena ini hanya penyedia penerima saja. Ya, kalau penerima itu kan hanya menyediakan seperti ini aja, tapi kalau dia pengirim sama halnya dengan Anda, kalau jaringannya itu kurang bagus kan tentunya
pengirimannya itu sangat lambat. Ya, kemudian dari bentuk data yang Anda kirimkan itu untuk penerima, data yang berupa seperti apa. Nah, inilah tahapan yang 7 tadi, yang ini. Ya, di OSI layarnya yang 7 ini. Untuk mengetahui dari deteksi dan koneksi error pada saat kita pengiriman suatu data. Ya. Nah, kemudian di sini aplikasi Tular itu biar lebih jelasnya lagi, ya. Di sini terpapar bisa Anda lihat gambar atau skema yang ada di sini. Ya, dia yang pertama adalah fisikanya dari bawah kita buatkan ini tingkatannya. Ya, jadi di sini ada digabung dia fisikal sama data linknya. Ini mixing atau data yang akan kita berikan. Ya, nah kemudian di dalam message transfer path ini atau MTP tadi ada network fungsinya, ada link fungsinya, ada data link fungsinya yang akan kita kirimkan. Ya, jadi setelah ini baru masuk dia untuk network jaringannya itu bentuk pengiriman yang akan kita lakukan seperti apa. Ya, kalau dia berupa jaringan berarti signaling connection control path-nya harus jelas. Ya, ini dalam satu tahap dulu. Ya, makanya ada garis-garis putus di sini ya. Ada garis-garis putus. Ini memiliki makna bahwasanya setelah ini sudah dikonfirmasi apa yang mau dibuat berarti berkaitan dengan signal connection daripada control path-nya. Nah, setelah itu diketahui, maka dia akan mengetahui terlebih dahulu ya untuk transaksinya berarti transportnya akan dikirim ya. Data akan dikirim itu seperti apa? Kemudian usernya itu di sini ya. Ini penerimanya akan kita kirimkan. Nah, maka kalau dari tahapan 7 ini untuk penjelasan dari sini tadi ya bisa kita lihat dia bahwasanya pada saat dia tahapan kedua ya, yang kedua ini sama halnya dengan pencekan dulu, dia dicek dulu seperti apa kira-kira data yang mau dikirimkan, kemudian bentuk pengiriman seperti apa ya, jaringan yang akan mengirimkan itu, kemudian layer transportnya, kemudian layer sessionnya. Nah, itulah lebih paparkan lagi di sini. Nah, sehingga nanti pada saat si user atau si penerima dengan data yang sudah dikirimkan itu supaya sesuai. Ya, cuman sama lebih simpelnya itu Anda di saat menggunakan LAN, ya kabel LAN itu Anda gunakan dia mengirimkan suatu data, ya menseringkan data kan biasanya pernah sering Anda lakukan seperti itu kan. Waktu jaringan komputer itu mungkin pernah disampaikan sama Anda cara sharing data itu bagaimana. Ya, itu pernah disampaikan kan? Bahkan di dalam untuk kabel data itu pun ada urutan dari suatu kabel-kabelnya itu kan nggak bisa asal kita buatkan. Ya kan? Nah, jadi bentuk dari situ juga keterhubungannya dengan OSI layarnya itu untuk tahapan pengiriman datanya. Ya, ini siklusnya untuk lebih pemahaman dari layar OSI tadi. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Atau sampai sini ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut? Enggak ada? Atau saya yang bertanya? Pak, boleh diulangi penjelasan dari mulai 4, Pak? Mulai dari? Yang transport. Dari sini? Iya, Pak. Nah, oke. Jadi untuk mulai dari tahapan keempat ini, ya, contoh. Jadi tadi dia sudah disampaikan bahwasanya untuk tahapan pertama sampai ketiga, ya kan, berarti pengirimannya itu kita menggunakan dengan berupa signaling connection. Berarti kan jaringannya itu harus bagus terlebih dahulu. Ya, nah di sini, ya, di sini dia 456. Ya, di 456 ini satu tahap ya, cuman dia prosesnya ada 3 di dalam.
Nah, jadi transaksi dalam kapasitasnya itu atau disebut dengan TCAP-nya, ya. Nah, jadi di sini dia mulai dari pengirimannya bagaimana, bentuk pengirimannya. Nah, jadi disinilah terkadang dia, kalau dari jaringan Anda itu sudah misalnya tidak memadai dari data yang kita kirimkan, ya. Jadi untuk koneksi errornya itu terjadi di sini. Ya. Proses dari koneksi errornya itu pada tahapan di sini sering terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi? Dilihat dari tahapan yang ketiga, berdasarkan dari 3, yaitu networknya. Nah, jadi pada saat transport session presentasinya, kalau pada saat transport ini dia misalnya terdapat suatu koneksi error, nah, sehingga pada sessionnya ini, ya session sama presentasinya, data itu tidak akan pernah nyampe pada suatu tahapan yang terakhir. Nah, karena kalau aplikasinya ini berarti data itu tinggal hanya kita nyampe pada suatu disebut dengan penerima tadi. Nah, jadi kalau ini sudah terlewati dia 456 ini, ya otomatis data yang akan kita kirimkan itu ke sini sudah bisa diterima. Jadi untuk pendeteksiannya itu apakah error dalam suatu pengiriman suatu data, dia pada tahap ke-4. Ya, nah untuk dia selesai di 4, berarti sessionnya itu ya tinggal untuk sessionnya itu mengarahkan ke IP berapa yang akan dikirimkan datanya. Nah, di sessionnya ini berlakulah dia yang disebut dengan topologi jaringan tadi. Kalau masih Anda ingat dengan topologi jaringan, ya masih ingat kan? Nah, jadi disinilah dia diseleksi bahwasanya sessionnya itu berdasarkan topologi jaringan mana yang akan dikirimkan data tadi. Itu dia. Kemudian presentasinya ya dilihat dari presentasi data yang dikirimkan itu. Ya, itu yang di sini. Begitu ya, Dewi? Ada lagi? Pak. Coba yang lain. Enggak ada? Ya. Nah, jadi ini penjelasan lebih detailnya itu dari ini ya. Dari sini. Kalau ini kan dia hanya urutan aja ditampilkan. Pada sementara di dalam ini dia ada satu proses yang satu waktu sama pengerjaannya. Jadi kalau seperti ini kan Anda pasti menghitung urutan pertama itu ini. Sementara untuk perhitungannya itu untuk nyampe ke sini, ya dia dimulai dari sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini untuk si penerima. Jadi ini pengirimannya ini si penerima ya. Ya, di saat datanya itu sudah dikirimkan. Kalau kita pengirim data, ya mulai dari sini, terbalik ke bawah. Ya, supaya dipahami ya. Ya, beda artinya ini ya, bisa Anda lihat dari tanda panahnya ini, di saat data itu dikirim, ya datanya itu kan pertama langsung ke sini, aplikasi layarnya. Ini yang mau dikirimkan, namanya juga kita mau mengirimkan kan gitu. Itu berbeda ya, berbeda dia dengan si resepnya tadi. Perbedaannya di mana bisa kita lihat dari tanda arah panahnya ini. Ya, jadi jangan sampai nanti jadi ini dia titik fokus Anda untuk pendeteksian errornya. Nah, pendeteksian error ini kan pada saat data itu sudah dikirimkan. Paham kira-kira ya? Sampai situ kan? Nah, jadi jangan sampai nanti jadi Anda buatkan urutannya. Jadi kalau ada pertanyaan urutan dari aplikasi 7 layar itu pada saat pengguna seperti apa? Nah, pada saat si pengirim bagaimana? Itu berbeda. Supaya bisa dibedakan. Oke? Oke. Jadi ini host layer dengan media layer. Nah, ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Host layernya berarti dia si pengirim datanya, ya media layernya itu berarti untuk resep atau penerima datanya tadi. Ya. Nah, jadi ini satu pengerjaan tadi. Ya, host layer itu menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat pada saat host layer. Ya, ini host layer. Jadi ada 1, 2, 3, 4, yaitu menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Nah, berbeda dengan ini ya. Nah, ini kan bukan host. Host itu kan berarti hostnya ini. Nah,
Jadi yang kita bahas ini yang barusan, yang dia ini, ya, itu ke sini, ya. Oke. Nah, sementara untuk ini, ya, untuk di sini dia 1, 2, 3, 4 itu host layer itu berfungsi untuk menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Oke, ya, bisa dengar suara saya kan? Masih jelas kan? Masih dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, jadi untuk network data link fisikalnya, nah ini kita lihat lagi. Ya. Nah, media layernya itu dia berfungsi untuk mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada 3 ini. Jadi sangat berbeda dia pada saat kapan dia host layer berfungsi, pada saat kapan media layernya itu berfungsi. Nah, dari 7 ini. Ya. Jadi 3 diantaranya itu untuk mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan, yaitu untuk media layernya. Kemudian untuk host layernya itu ada 4. Ya. 4 itu dia fungsinya menjamin pengiriman data itu secara akurat antar perangkat, host layer dan media layar. Ya, oke. Nah selanjutnya untuk di sini aplikasinya, ya untuk yang pertama kita lihat aplikasi yang pertama ya. Untuk aplikasi yang pertama itu digunakan fungsinya sebagai interface ya user ke lingkungan OSI yang tadi. Ya untuk aplikasi sebagai interface user untuk lingkungan OSI-nya tadi. Kemudian biasanya berinteraksi itu melalui satu program aplikasi atau software. Ya, bentuk pengirimannya itu dari bentuk aplikasi apa yang mau dikirimkan. Ya, itu untuk di aplikasinya. Kemudian selanjutnya contohnya, untuk aplikasi pengirimannya itu banyak. Contoh bisa menggunakan email, bisa menggunakan FTP, bisa menggunakan browsing atau HTTP. Ya, ini bentuk pengirim aplikasi, contoh pelayanan atau protokolnya. Di yang pertama. Kemudian untuk presentasinya ini, ya, untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sisi mengirimkannya atau sebaliknya. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ya, sama waktu Anda itu mengirimkan suatu barang itu, ya, ini berarti kan seperti ke sana. Berarti pada saat tahap kedua, dia itu mengemas data, ya, dari sisi aplikasi ini. Nah, contoh kalau kita buatkan dia tadi menggunakan contoh email, ini yang sering Anda gunakan ya. Nah, berarti dari email ini presentasinya itu dia untuk mengemas data tadi dari email tadi. Nah, baik dia pada sesi mengirimkan atau sesi menerima. Ya, berarti fungsinya itu di sini. Fungsi dari presentasi itu adalah mengemas data, itu baik yang dikirimkan atau diterima. Oke, kemudian untuk session ini akan kita lihat nanti di sini juga presentasi itu mengatasi sama fungsinya ini ya, ini samanya ini. Fungsi dari query itu sebenarnya sama. Nah, contohnya itu adalah di sinilah berlaku yang kita pelajari kemarin itu pada saat dia data itu sudah diterima maka diproses dengan apakah dia sesuai dengan format dari data yang akan dikirimkan. Nah, misalnya, apakah terjadi suatu untuk konversian suatu data atau pengenkripsian suatu data itu dilakukan di saat tahap kedua presentation. Contohnya itu adalah misalnya merubah, kalau misalnya untuk enkripsi data, tentunya berarti untuk mengenkripsi data itu digunakanlah misalnya contoh ini tabel ASCII ya untuk merubah. Kalau misalnya kalau kita untuk mengcompare ya untuk konversi, misalnya dikonversi dulu datanya apakah berupa JPEG, MPG, QuickTime, MPA atau yang lainnya.
atau dengan kode dari kode yang kemarin kita pelajari ABCDIC ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya kan. Nah, perubahan data yang dikirim itu apakah dirubah di sistem pengkodean yang kita bahas minggu lalu. Nah, jadi contohnya di sini. Jadi pada tahap mana dia dilakukan? Pada tahap ini, yaitu di presentasinya. Nah, datanya diambil pada saat kapan? Itu dari aplikasi tadi. Oke, bisa sampai di sini? Mutia? Bisa dipahami Mutia? Masih ingat? Bisa, Pak. Ini masih ingat kan? ASCII, ABCDIC-nya. Ini masih ingat kan? Kira-kira kan? Jadi, Pak. materi yang kita bahas yang sebelumnya keterhubungannya di sini. Nah, jadi tahap-tahapan yang sudah kita lakukan di sebelumnya keterhubungannya di sini. Ya. Nah, jadi proses untuk pengkodeannya atau untuk isi datanya dilakukan pada saat tahap di sini presentasinya. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat dia sessionnya ya atau sesi. Nah, di sini dia disampaikan berarti berfungsi untuk dia yang disebut tadi mengontrol komunikasi antar aplikasi ya, atau membangun atau memelihara dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Inilah dia sesinya. Dialah yang mengontrol itu bentuk pengiriman dari komunikasi suatu pengiriman data yang kita gunakan. Ya, baik dia untuk mengakhiri sesi antar aplikasi, di sinilah dia pada saat sesi ini. Ya. Nah, di sini juga untuk contoh dari sesi ini adalah pelayanan protokolnya itu menggunakan bentuk dari aplikasi yang kita contoh, misalnya dia X Windows, ya, apakah dia menggunakan pelayanan dengan SQL atau menggunakan ASP atau Digital Network atau disebut dengan DNASCP. Nah, ini tergantung dari bentuk pengiriman yang digunakan dari aplikasi tadi. Ya, nah jadi yang 3 ini sudah. Oke, yang 3 ini sudah, tinggal kita lihat dia untuk transportnya. Ya. Di transport itu berfungsi untuk transport data yang handal. Nah, disinilah dia namanya juga transport ya. Dari transport itu tentunya kita harus memahami namanya transport. Berarti dia mengantarkan kan gitu. Jadi kalau di komunikasi data dikatakan transport itu ya untuk mentransfer data. Dialah yang bertanggung jawab keutuhan data tersebut. Ya. Nah, jadi misalnya pada saat pertukaran data itu untuk mengirimkan data itu pada saat di sinilah yang bertanggung jawab mengontrolnya, menjamin dia untuk keutuhan dari suatu data pada saat di sini. Oke? Ya, untuk dari kedua belah pihak tadi. Ya. Nah, setelah dia ditransport ini, contohnya kalau misalnya biasanya panjang dari paketnya berapa, banyaknya paket, penyusunannya, kapan paket tersebut dikirimkan. Ya, contoh sederhananya di saat misalnya untuk Anda pesan sesuatu dengan online, ya, itu kan terjadi sesuatu bentuk komunikasi antara Anda dengan penjual, ya kan? Nah, jadi sebelum sampai sama Anda barang itu yang menjamin itu kan di transportnya itu kan. Di transportnya itu untuk menjaga dari suatu keutuhan data dalam transmisi data tersebut. Nah, dialah yang menjamin itu sampai dia barang yang Anda pesan nyampe sama Anda. Nah, demikian juga untuk pengiriman data yang ada di sini. Makanya pada saat transport ini dia yang menjamin banyaknya paket itu, penyusunannya bagaimana, kemudian kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Ya, jadi itu dia fungsinya nih. Sebenarnya pada saat kita memahami materi ini, dibawakan aja contoh dasarnya itu contoh nyata yang Anda lakukan. Diibaratkan Anda itu mengirimkan atau memesan sesuatu hal dengan secara online. Ya, jadi Anda tidak mengenal satu sama lain kan. Nah, itu sama halnya dengan untuk pendeteksian error yang ada di sini, ya. Bentuk pengiriman suatu komunikasi data itu sampai data itu nyampe sama kita. Itu kira-kira dari si pengirim sampai ke penerima. Ya.
Nah, jadi pada saat proses itu sampai sama kita ada proses tahapannya kan. Nah, ada tahapannya. Nah, jadi pada saat tahapan itu dilakukan, kita hanya melihat pendeteksian error itu terjadi pada saat kapan. Nah, kan gitu. Nah, sama halnya di saat dia dalam melakukan pemesanan sesuatu hal, pembatalan itu terjadi pada saat kapan, saat seperti apa, gitu. Nah, jadi data ini juga makanya ada tahapannya, ada 7 ya, ada 7 tahapan dia untuk pendeteksian error di dalam OSI layar tadi, ada 7 dan masing-masing 7 tahapan ini menggunakan fungsi dari setiap unit-unitnya. Nah, contohnya ada aplikasinya, presentasinya, session sama transportnya. Ini kan masing-masing ini kan memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang menjamin dari kebutuhan data, ada dia berfungsi untuk mengkompresikan data tersebut, kemudian ada dia yang mengemas data itu yang akan dikirimkan seperti apa dari aplikasi tadi. Itu yang keempat ini. Oke? Nah, kemudian untuk network, tentunya di sini pasti Anda sudah memahami ini. Kalau di network itu dia misalnya gini, di jaringan ini sudah tentunya sudah bahas di dalam SquarePod, ya paket TCP-nya sudah masuk bentuk pengiriman karena bentuk pengirimannya tadi kan dikatakan apakah dia berupa dari Windows atau besarnya tidak ditentukan. Nah ini besarnya, apakah dia menggunakan dengan aplikasi lain atau Windows lain, nah, itu tergantung dari networknya tadi, ya kan? Nah, jadi di sini kalau Anda lihat paket TCP-nya, ini banyak ada source port, ada destinasi portnya, squeeze number-nya, host number-nya. Ini udah proses di dalam bentuk pengiriman jaringannya tadi. Ya, nah sama juga user data itu sama dengan besarannya tidak ditentukan, ya tergantung dari bentuk pengiriman yang digunakan. Nah, itu kalau misalnya pada saat tahapan networknya, ya ada di sini katakan reliability-nya itu, ya kemudian ada byte stream service-nya. Kalau kita lihat dia di sini untuk jaringan lebih pahamnya ini ya, biar lebih jelas. Misalnya ini, kita pahami dulu dari grafik ini. Dari grafik ini bahwasanya jaringan itu meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain. Ya, ini jaringannya. Kemudian selanjutnya ini pengelamatannya. Ya, fungsi utamanya adalah memilih jalan atau routing. Routing itulah ini. Ya, jalan yang dibuat itu seperti apa? Melalui dari mana route yang digunakan itu, jalan yang akan dibuat itu melalui bentuk dari mana. Nah, jadi ini tampilan dari ini ya. Pernah belajar pengelamatan? Pernah dengar ini? Enggak, Pak. Nggak pernah. Waktu belajar struktur data nggak pernah? Nggak pernah atau memang Anda lupa gitu? Ya. Nah, jadi di sini ada dua pada saat networknya. Ada memilih jalan, bentuk pemilihan jalannya routing, itu biasa routing dikatakan ya. Routing dikatakan itu bentuk seperti ini. Jadi kalau di sini misalnya Windows-nya, kalau misalkan dengan menggunakan pengirimannya itu dengan jaringan WiFi, ya tinggal hanya tergantung dari kecepatan dari data tersebut. Ya, nah contohnya itu misalnya ini, kalau dia contoh protokolnya itu IP, ya kemudian ICMP. Nah, kalau IP ini kan itu yang bentuk LAN, ya kan? Nah, kemudian untuk data linknya, ya data linknya itu untuk protokolnya itu internet protokol ini untuk IP ya. Pernah dengar IP kan? Pernah dipelajari kan? Nah, contoh IP itu apa? Internet protokol itu. Contoh apa kira-kira? Cepat, waktunya udah mau habis ini. Nah, di sini lihat contohnya ini. Ya. Ini tentunya pernah Anda lihat kan?
kalau di saat belajar Anda jaringan itu menggunakan IPv4, IPv6, ini masih ingat kan? Ya. Mengkoneksikan dia jaringan LAN itu diatur itu kan di sini kan. Yang ada 255.255.0.0. Ya. Nah, oh itu dia. Ya, oh ini Pak, pasti gitu kan. Kalau sempat udah saya buatkan ini IP standar atau versi mendukung banyak aplikasi protokol lapis. Ya, nah karena berhubung waktunya udah mau habis ini bentar lagi, nanti siap ini Anda kembali ke GC ya. Di GC kita diskusi di sana. Mungkin ada nanti pertanyaan saya berikan di sana atau tugas-tugas yang akan saya berikan sama Anda. Ya, tetap kembali sampaikan sama kawan-kawan yang tidak bergabung. Ya, absensinya saya buatkan di GC. Ya, absensinya sudah saya balikkan seperti awal. Karena saya buatkan per kelas pun ada Anda itu tidak tahu kelasnya kelas berapa. Nah, jadi salah kelas dia. Jadi banyak yang buatkan saya alfa, rupanya di kelas lain dia. Saya yang lebih capek untuk absensi Anda. Jadi lebih baik saya kembalikan seperti awal. Nah, buatkan aja NIM-mu, namamu, sama kelasmu. Udah. Tinggal saya cari aja nanti. Karena saya buat kelas-kelasnya, ada pula Anda itu tidak tahu